Ya, baik. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Dan kali ini aku akan mengajak kalian untuk mereaction, ya, para pembenci Pak Jokowi, ya, para pembenci Mas Gibran, pokoknya para pembenci keluarga Pak Jokowi, ya, guys. Nah, di sini ada Refli Harun, Dokter Tifa, ya kan? Dan siapa namanya? Satu lagi tuh yang telepancika itu, siapa ya namanya? Oh, Roy Suryo, ya kan? Ya, sekarang ini lagi membahas tentang, ya, pokoknya tentang akun Fufu Fafa lah, ya kan. Pokoknya pokoknya di sini mereka-mereka ini mengatakan Mas Gibran ini pokoknya kurang waras lah gitu, ya kan. Nggak cocok jadi wakil presiden lah gitu, ya kan. Dan ingin memakzulkan Gibran lah pokoknya. Dan kalian tahu sendiri, ya kan, dari dulu kan mereka-mereka ini yang gencar, ya, bergabung dengan Egy Sujana juga, ya kan, Refli Harun, ya, pokoknya Amin Rais dan Said Didu, pokoknya sungkuni-sungkuninya lah, ya kan. Dulu mereka ini gencar untuk mengusut ijazah palsunya Pak Jokowi. Tapi sampai Pak Jokowi pensiun, ya kan, ataupun purna tugas, mereka gagal, ya kan. Dan tahu sendiri kalian, dia pindah kemana sekarang. Nah, sekarang, ya kan, mereka-mereka ini apa, menuduh Mas Gibran nggak punya ijazah SMA pula. Gagal ke bapaknya, nuduh Pak Jokowi ijazah palsu, turun ke Mas Gibran. Aduh, sakit hatinya udah keterlaluan, guys. Dan bertambah lagi gengnya, guys. Sekarang ini aku nggak pernah lah, ya kan, melihat Egy Sujana ikut-ikutan, ya, guys. Tetapi ya, Egy Sujana nggak ikut, bertambahlah Roy Suryo, ya kan. Aduh, Roy Panci, Roy Panci. Oke lah, langsung saja kita simak ini ngolor ngidul Dokter Tifu, ya kan. Di sini pokoknya tentang Fufu Fafa, kejelekan Fufu Fafa lah, ya kan. Pokoknya memaksa Fufu Fafa ini agar digulingkan, ataupun Mas Gibran digulingkan lah, ataupun diberhentikan lah, ataupun dipecat Pak Prabowo lah, ya. Oke, langsung saja, ini dia videonya. Dia mengalami sebuah peningkatan ekskalasi hormonal pada saat justru tengah malam. Ini kita Jadi dengar dulu, ya. aktifnya tuh tengah malam gitu. Ya. Nah, dia menulis di sini. Saya lagi membayangkan Prabowo mendaki Semeru. Ya, ini saya buat sebuah analisisnya ya untuk contoh. Jadi terus pas nyampe di puncak dia mengibarkan bendera merah putih. Nah, ini saja sudah menunjukkan inkoherensi, flight of idea yang sangat khas pada penderita schizophrenia. Kemudian dia berteriak, titik kembalilah ke pelukanku, itu flight of idea lagi. Jadi dia membayangkan, karena dari konsistensi cuitan-cuitan dia sangat menghina Pak Prabowo ini sebagai seorang duda, cerai, ya, itu dia terobsesi dengan hal tersebut. Bagi Ini dia, kalian yakin, posisi ya, Pak Prabowo duda dia ini dan dokter? cerai itu ada sesuatu yang hina. Karena itu dia terus-menerus secara konsisten dia tampilkan itu dalam cuitan-cuitannya. Padahal itu adalah sebuah penderitaan, adalah sebuah misery gitu ya. Bagi orang yang normal, kalau kita melihat ada sebuah kasus perceraian, kemudian seseorang yang tidak memiliki pasangan, itu adalah sesuatu misery, menderita. Tapi bagi Fufu Fafa yang memang terindikasi abnormalitas kejiwaannya, itu dianggap itu sebagai sesuatu yang lucu, layak untuk dihina dan sebagainya. Dan terus habis itu dia menggelinding ke bawah seperti seekor landak. Jadi dia menganggap sosok yang bernama Prabowo ini seperti binatang Refli Harun bikin yang dari konten, gunung dia menggelinding seperti landak. Pas sampai di bawah, dia langsung membeli jagung bakar. Flight of idea lagi. Ketika dia sedang membayangkan gunung, dia membayangkan Prabowo menggelinding dengan lucu, lalu kemudian dia langsung flight of idea, ingat bahwa di puncak itu ada orang jualan jagung bakar. Jadi dari Semeru dia ke puncak. Apalah ngoceh ya. ini. Nah ini banyak sekali apa simptom-simptom schizophrenia itu muncul. Gelar dokternya lagi, belum tentu yang ya, guys. saya temukan, ini menarik sekali. Dari cuitan dia yang dia lakukan 19 Juni 2014 pukul 22.21. Pada saat kita mau berangkat tidur dia malah aktif ya. Nah, dia menuliskannya begini. Garuda merah adalah burung yang sedang mengalami menstruasi. Dari kalimat ini saja sudah aneh ya. Garuda merah itu berarti dia sedang mengimajinasikan logo dari suatu partai tertentu. Garuda merah, ya. Burung yang sedang menstruasi, kok bisa menstruasi? Flight of idea-nya dia itu mendisosiasikan merah dengan menstruasi. Kan ini aneh ya. Garuda merah, burung sedang menstruasi. Segera beli pembalut biar nggak bocor. Kita mengasosiasikan bahwa seseorang yang pada waktu tahun 2014 itu sering sekali menyebutkan bocor adalah Pak Prabowo pada saat kampanye pada waktu itu ya. Jadi dia membuat itu sebagai sebuah fantasi
yang delutif sifatnya, bersifat waham sifatnya ya. Tapi kalau beli pembalut jangan di malam hari. Nah, ntar bisa diculik kampret. Nah, kita kan ingat ya waktu itu ya, kampret, kadrun dan sebagainya kan. Terus yang lucu, oh nasibku, saya tidak tahu apa itu TPID. Tiba-tiba di TPID, coba tanya atasan saya, ya kan? Langsung di kalimat berikutnya, kuda-kudaku yang lucu, oh Fadlizonku yang makin bulat. Nah, tiba-tiba dia ingat sama Pak Fadlizon. Terus berikutnya lagi, buku adalah jendela dunia, tabloid obor rakyat adalah apa ya? Nah, bingung dia. Nah, terus saya tiba-tiba lagi di dalam kalimat berikutnya, saya pengen belusukan ke pasar, tapi kuda saya nggak boleh ikut. Tiba-tiba dari buku, dari Fadlizon yang bulat, tiba-tiba buku, belusukan ke pasar, tapi kuda saya nggak boleh ikut. Dia mengasosiasikan lagi dengan Prabowo yang menyukai kuda, ya kan? Terus besok ya debat cawapres aja kan? Ya udah, saya tidur di rumah aja. Kalimat berikutnya, bingung mau ngirim cendol ke siapa? Kirim ke saya saja. Coba dari satu paragraf aja jelas menunjukkan sebuah kompleksitas kejiwaan yang ini kalau kita baca ribuan. Jadi maksudnya kalimat-kalimat yang dia cuitkan Mas Gibran kurang lebih 5.000 kurang waras sudah dihapus gitu ya. ada 2.100. Kita akan jelas bisa melakukan penegakan diagnosis seseorang ini menderita skizofrenia jelas. Kalau perlu dikirim ke rumah sakitnya ayahandanya Pak Roy Suryo, Rumah Sakit Jiwa Puri Nirmala, karena saya yakin bahwa ini akan tegak diagnosis. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa tidak hanya soal perbuatan tercela. Pengen ketawa perbuatan tercela secara undang-undang itu layak sekali untuk menjadi pasal pemakzulan. Tetapi buat saya adalah yang lebih mengkhawatirkan lagi, yang lebih bahaya lagi adalah apabila seseorang tersebut memiliki sebuah jabatan yang amat sangat penting bagi kelangsungan dari negara, bangsa, dan keselamatan dari seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana mungkin seseorang yang jelas menunjukkan ada indikasi-indikasi mengalami gangguan kejiwaan seperti ini dipercaya untuk membuat kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan keselamatan seluruh bangsa dan negara ini. Izin untuk menambahkan informasi, karena pertama itu dari sisi legalitas pendidikan dari Gibran Raka Buming. Ini saya bicara Gibran. Nih, karena soal saya termasuk ijazah ya. Bersama dengan Pak Roy Suryo itu termasuk yang pertama kali melakukan penelitian tentang keabsahan dari ijazah SMA dari Gibran. Karena yang menjadi persyaratan maju wakil presiden bukan ijazah sarjana, tapi ijazah SMA. Yang sampai dengan hari ini tidak ada satupun, bahkan Gibran sekalipun, itu bisa membuktikan bahwa dia memiliki ijazah SMA. Ngapain Gibran membuktikan ya? Acara kamu yang menuduh membuktikan, Bengong. Ketika kami berdua meramaikan soal ijazahnya dia, itu dia mengatakan bahwa ada dua tokoh yang mengatakan ijazah saya palsu. Padahal kami berdua sama sekali tidak mempermasalahkan soal ijazah sarjananya dia, yang berkemungkinan juga palsu. Dia di situ menyatakan, memberikan bukti bahwa ini loh, dengan foto saya wisuda di MDIS Singapura, tapi di situ tertulis bahwa dia memiliki ijazah sarjana dari University of Bradford, kan gitu. Sedangkan yang kami permasalahkan sebetulnya adalah ijazah SMA-nya, yang sampai dengan hari ini pun hanya tampil sebagai suket atau surat keterangan, yang mana itu saya juga bisa buktikan karena saya sendiri langsung ke Australia. Kebetulan bukan untuk sekedar membuktikan tentang sekolah matrikulasinya, tapi kebetulan saya sedang nengok anak saya yang sedang kuliah di sana, dan anak saya pun juga menjalani sebuah pre-university yang kurang lebih sama. Jadi saya pun tahu bahwa pre-university yang diikuti oleh Gibran, In Search, itu sudah tidak ada lagi, sudah tutup. Kursus tersebut, semacam bimbingan tes itu sudah tutup di sana, tidak ada lagi. Dan itulah yang kemudian disetarakan sebagai surat keterangan setara dengan SMK. Nah, padahal pada undang-undang, ya Pak Refli, undang-undangnya jelas menyatakan bahwa calon itu harus memiliki ijazah tamat SMA, yang mana tidak bisa diwakili oleh surat keterangan. Apalagi surat keterangan itu disetarakan oleh sebuah lembaga yang sekarang pun sudah tidak ada lagi, bukan SMA sama sekali. Dan kemudian terkait dengan kesehatannya, saya meragukan apabila katakanlah dibentuk tim investigasi
lokal dan sebagainya gitu. Kalau memang kita mau melakukan sebuah investigasi kan, dan ini wajib untuk kita lakukan, karena ini adalah bahaya bagi negara ini, maka saya mengusulkan kepada pimpinan DPD untuk kita bersama-sama bergerak untuk melakukan riset terhadap perilaku dari Fufu Fafa ini secara bersama-sama retrospektif. Artinya kita bisa melakukan riset retrospektif, menelaah dari sejak tahun 2014. Kemudian kita juga bisa melakukan kohort prospektif kurang lebih 6 bulan. Kita bisa melihat secara observasional kohort dari perilaku-perilaku yang dia lakukan selama 6 bulan ke depan. Saya yakin kalau itu dilakukan akan tegak diagnosis sebagai skizofrenia plus obsesif kompulsif. Karena kalau dari penelitian dilakukan oleh Pak Roy Suryo, dia sangat terobsesi dengan benda-benda intim, baik dari laki-laki maupun perempuan. Dan sosok-sosok yang menjadi objek obsesifnya, termasuk di sini adalah Pak Prabowo sendiri, kemudian juga Syahrini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jadi permintaan dari kami adalah barangkali mungkin apakah dari DPD atau dari mana bisa melakukan investigasi yang seperti yang saya usulkan tadi. Terima kasih banyak. Waduh, aku nggak tahu lah mau ngomong apa lagi guys. Karena apa ya kan, setelah Jokowi ya kan dituduh memakai ijazah palsu, ya nggak berhasil mereka ya kan gulingkan Pak Jokowi, turunkan Pak Jokowi, pindah lagi ke Mas Gibran. Bahkan Mas Gibran dikatain ya kurang waras lah ya. Pengen ketawa lah aku ya, kok sampai segitunya ya Dokter Tifa ini, atau Tifu lah ya. Repli Harun, Roy Suryo ya, Roy Panci. Parah lah ini. Ini the real ya kan guys. Bisa dibilang sampah negara. Karena apa ya? Selain mereka-mereka ini menghujat, menghina, mencaci maki dan bikin onar ya kan, udah nggak ada kerjaan lain gitu ya. Sampai segitunya bencinya kepada Pak Jokowi ya kan, keluarga Pak Jokowi, ketika dia gagal menurunkan ataupun menggulingkan Pak Jokowi ya kan. Ataupun ya untuk memaksa Pak Jokowi menunjukkan ijazah palsunya, itu pun gagal ya kan guys. Malah sekarang menyerang Gibran ataupun menuduh Gibran ya pakai ijazah palsu lagi ya kan, ataupun nggak punya ijazah SMA ataupun palsu juga ya kan guys. Memang parah sih ini orang-orang kayak gini nih, nggak pantas lah ya kan hidup bernegara di Indonesia ini. Karena selalu bikin kok aku jadi kepikirannya guys, kok ada orang yang mau mendengar suara-suara ataupun oceh-ocehan mereka ya di situ ya kan. Kalau nggak salah di mana ini ya kan, kalau nggak salah ini belak-belakang Dokter Tifa ungkap semua di DPD. Wow. Ya, pemakzulan Fufu Fafa mulai diproses katanya. Waduh, kita lihat aja sampai mana ya kan. Gugatan PDI aja udah ditolak, apalagi gugatan kaliannya soal Fufu Fafa. Bengong lah ya kan. Oke lah guys, ya apapun lah kalian yang ingin kalian komentari tentang orang yang tiga ini ya kan, kalian komentari lah ya kan. Ini adalah memang drill lah ini. Aduh, Dokter Tifu ini ya kan. Kita juga patut pertanyakan ya gelar dokternya. Karena dia sibuk ngata-ngatain Pak Jokowi, menyerang Pak Jokowi, keluarga Pak Jokowi ya. Sedangkan kapan ngurus pasiennya gitu ya kan. Aduh, oke lah guys. Ya, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.